Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan para jamaah sekalian yang hadir, insyaallah Bapak Ibu calon-calon ahli surganya Allah. Hari ini saya akan berbicara tentang tradisi salaf, tradisi kuno ketika seseorang bertemu orang soleh atau orang alim. Saya akan bercerita tentang dua tradisi. Tradisi yang pertama, orang dahulu kalau bertemu orang alim itu, apalagi orang tersebut pernah berhubungan, punya hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik dan keilmuan, maka biasanya mereka mengajak salaman atau mencium tangannya. Faqad rawa Muslimun, telah meriwayatkan hadis Imam Muslim, anna Thabit al-Bunani, bahwasanya seorang tabi'in bernama Thabit al-Bunani, ketika dia bertemu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pelayannya Nabi, di 9 tahun menjadi pelayannya Nabi, yang nyiapin air wudhu, nyiapin minum. Kata Thabit al-Bunani, ya Anas, antalladzi khadimta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Anda dulu melayani Nabi? Ya. Lalu Anda pernah bersentuhan dengan Nabi, tangannya apanya? Oh iya, namanya melayani pasti pernah salaman, cium tangan. Seketika oleh Thabit al-Bunani, tangan sahabat Anas diraih, dicium, sambil berkata, waqala ay Thabit al-Bunani berkata, yadun masat yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tangan ini pernah menyentuh tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Saudara-saudara, ini nanti oleh para ulama dimasukkan dalam bab at-tabarruk bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil berkah dari orang-orang yang pernah mendapatkan athar itu ya, semacam bekas dari Rasulullah SAW. Dulu dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aun, itu Nabi kalau wudhu, sisanya sahabat rebutan sisa wudhunya. Itu kan dulu bukan pakai keran ya, tapi dibawain kayak ceret itu, rebutan. Kalau yang nggak kebagian sisa air wudhu Nabi, sahabat yang basah tangannya dipegang juga. Gue bagi dong. Kalau kata orang Betawi, gue dibagi dong. Nah, itulah namanya tabarruk, mengambil barokah. Nah, apalagi musafahah dengan Nabi. Ada nanti satu hadis, namanya hadis musalsal bil musafahah. Saya dapat hadis ini dari dua guru saya. Pertama, Kiai Sahal Mahfud. Kedua, dari Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani yang saat ini masih hidup di Karachi di Pakistan.
kedua guru saya ini mendapat dari Syekh Yasin Al-Padani yang tinggal di Makkah. Namanya hadis musalsal bil musafahah. Musalsal bil musafahah itu hadis yang diriwayatkan dari rawinya berarti guru saya dua ini kepada saya, dan guru saya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai Rasulullah, diriwayatkan dengan cara yang sama. Misalnya guru saya mengajak salaman saya, Zulfa, Safih nih salaman dengan saya, karena guru saya berkata dari gurunya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata pada sahabatnya, salami saya, man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Barang siapa orang yang pernah salaman dengan saya atau salaman dengan orang yang pernah salaman dengan saya sampai hari kiamat, orang itu, kata Nabi, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Maka hadis ini, kata guru saya dalam kitab sanad yang diberikan kepada saya, nama kitabnya Lum'atul Himmah ilal Musalsalatil Muhimmah min asbabi dukhulil jannah, di antara sabab seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah. Salaman doang, Pak. Tapi salaman sama orang soleh, nggak sembarangan salaman, Pak. Yang diyakini orang ini punya sambung kontak kepada Rasulullah lewat gurunya. Lah, dulu orang salaf akan mengejar orang-orang yang dianggap pernah punya kontak. Maka ketika saya ke Karachi, saya temui Syekh Muhammad Taqi, saya minta salah satunya riwayat ini. Tentu saya bukan dari dua orang ini saja, banyak, tapi salah satu yang perlu saya sebut, dua orang besar ini. Itu salaman. Ya, walaupun salamannya di sini tidak disebut cium tangan, tapi salaman. Tapi saya biasanya saya tambahin, karena saya santri, saya cium tangan. Bukan berarti kalau yang tidak cium tangan bukan santri, ya. Atau kalau yang tidak cium tangan tidak berakhlak, gitu loh. Ya, karena itu masalah budaya, Pak. Orang Arab sendiri ketemu yang lebih tua itu jarang yang cium tangan. Yang cium tangan itu orang Indonesia, Pak. Betul ya? Orang Arab coba lihat, anak muda ketemu yang tua, ya apa di paling. Kalau Indonesia cium tangan, dianggapnya kalau nggak cium tangan kurang apa namanya? Kurang hormat, kurang berakhlak. Padahal menurut saya tidak begitu. Itu masalah tradisi. Sekarang saya mau tanya, ada anak muda salaman sama bapak yang lebih tua, mungkin ponakan bapak, yang satu cium tangan, yang satu tidak cium tangan. Tapi yang tidak cium tangan ngamplopin, lebih berakhlak mana itu? Ada ponakan dua, yang satu cium tangan, tapi tidak apa namanya, ngamplopin. Ponakan yang kedua nggak cium tangan, tapi apa namanya, ngamplopin. Lebih berakhlak mana itu? Ya, saudara-saudara, ini contoh saja. Itu satu ya, tradisi pertama. Tradisi kedua, orang dahulu, orang kuno, orang salaf. Seorang salaf itu ya, sahabat, tabi'in, tabi'in. Kalau bertemu orang alim, dia pasti akan mendengarkan kajian orang itu, walaupun sekali. Apalagi nanti yang bersangkutan pernah menyampaikan satu hadis. Kayak tadi kan saya sudah keluar satu hadis tuh. Man safahani aw safaha man safahani ila yaumil qiyamah dakhalal jannah. Namanya hadis musalsal. Hadis musalsal dalam ilmu mustalah hadis, ilmu mustalah itu ya kayak kalau tafsir, ilmu tafsir, kalau ini ilmu hadis. Musalsalun kul ma'ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddathanihi qa'ima au ba'da an haddathani tabassama. Hadis musalsal adalah hadis yang diriwayatkan dari rawi
kepada rawi berikutnya, dia dapat dari orang sebelumnya, dari Nabi sampai rawi terakhir disampaikan dengan cara yang sama. Kadang-kadang dia berkata, rawi berkata, telah menyampaikan hadis ini guruku padaku. Sesudah menceritakan hadis, beliau tersenyum, karena dulu Nabi kepada sahabatnya berkata, ketika Nabi selesai membacakan hadis ini, au ba'da an hadatsani tabassama, Nabi tersenyum padaku, maka aku pun tersenyum padamu. Masya Allah, sama persis. Itu namanya hadis musalsal. Yang kedua, dulu orang kalau ketemu orang alim itu pasti mau mendengarkan satu kajiannya minimal satu hadis, karena itu kebanggaan. Pernah dengar hadis dari Kiai Fulan dari Nabi, karena yang dibanggakan kita dari Nabi itu kan hadisnya, atau pernah berkontak kalau lewat hadis itu ilmu Pak, kontak ilmu, atau kontak yang lain fisik, salaman kan. Orang ini pernah salaman dengan orang yang pernah bersalaman dari siapa? Nabi. Itu kontak fisik namanya. Yang kedua kontak ilmu, namanya mata rantai ilmu. Maka dulu ketika Imam Malik hidup, Imam Malik tahu ya, pendiri mazhab Maliki, penulis kitab hadis Muwatta. Pada masa itu satu kebanggaan orang itu manakala dia pernah mendengar Imam Malik baca hadis, dia ada di majelis itu. Misalnya saya duduk di sini, saya Imam Malik misalnya, lalu saya baca hadis satu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lalu Bapak dengar, oh haddatsani Malik, Imam Malik menceritakan hadis padaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu. Nah kan sampai situ aja hafalnya kan. Panjangnya hafal enggak? Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, pernah dengar satu hadis dari ulama hadis seperti Imam Malik, kebanggaan Pak, kebanggaan ibu-ibu. Itu sama kayak bangganya orang zaman sekarang ketemu tokoh terkenal ngajak apa namanya, selfie, dijadikan foto profil. Kalau zaman sekarang itu orang bangga kalau pernah foto sama kiai, sama tokoh. Kalau dulu enggak, pernah ngaji sama seorang ulama. Saking ingin pernah mendengar satu hadis dari Imam Malik, Harun Ar-Rasyid, tahu Harun Ar-Rasyid ya? Harun Ar-Rasyid khalifah dinasti Bani Abbasiyah yang sangat terkenal itu, dari Baghdad mengirim utusan kepada Imam Malik di Madinah. Utusannya dibawain surat agar Imam Malik membaca kitab hadis Muwatta'nya kepada raja di Baghdad. Jadi bahasa gampangnya, Imam Malik disuruh datang dari Madinah ke Baghdad 1000 kilo lebih untuk ngajar haddasani gitu loh, supaya Harun Ar-Rasyid bangga, dia bisa ngomong kemana-mana, haddasani Malik telah membacakan hadis kepadaku. Siapa namanya? Imam Khalifah saja bangga ngaji sama ulama Khalifah. Tapi begitu utusannya Harun Ar-Rasyid datang ke Madinah, rumahnya Imam Malik di Madinah. Imam Malik ini orang cerdas, dibaca suratnya, dijawab. Surat Raja Harun Ar-Rasyid dijawab. Sesudah hamdalah salat salam amma ba'du dijawab, amma ba'du fa innal ilma yu'ta wala ya'ti. Wahai Harun Ar-Rasyid, wahai rajaku yang mulia, sesungguhnya ilmu itu didatangi
bukan mendatangi. Kalau kau ingin mendengar hadis, kau datang ke Madinah, bukan aku yang disuruh datang ke sana. Kiai zaman sekarang masih ada yang begitu. Di sini dipanggil Presiden Prabowo, berani nggak nolak begitu? Berani nggak nolak? Nggak berani ya? Bangga ya kan? Imam Malik begitu. Makanya kalau saya pakai ilmunya Imam Malik, saya datang di sini, salah ini saya. Apalagi cuman di WA sama beliau ini, nggak pakai utusan WA. Kalau kata santri zaman dulu, kurang ajar loh. Kiai di WA suruh datang gitu. Allahu Akbar. Imam Malik itu didatengin pakai utusan. Kalau ini pakai WA doang nih. Imam Malik pakai utusan. Dijawab, fa innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi Harun ar-Rasyid itu khalifah yang ahli ilmu. Dia ditegur gitu nggak marah, Pak. Nggak marah. Malah dia ajak menterinya, keluarganya, anaknya Al-Ma'mun, ayo kita ke Madinah ngaji sama Imam Malik. Karena dalam nasihat itu seakan-akan Imam Malik bilang, hai khalifah, Anda itu lahir dari keluarga ahli ilmu. Dia cucunya Ibnu Abbas. Harun ar-Rasyid itu dinasti Abbasiyah, cucunya Ibnu Abbas, ahli tafsir pertama. Ibnu Abbas itu kan ahli tafsir, keluarga ahli ilmu. Seakan-akan Harun ar-Rasyid ingin bilang sama khalifah, kalau bukan Anda dari keluarga ahli ilmu yang menghormati ilmu, siapa lagi? Harun ar-Rasyid bawa keluarganya, bawa menterinya, ayo kita ngaji sama Imam Malik. Sampai ke Madinah. Ini diceritakan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Besar kitabnya, singkatnya. Terus sampai di sana, Imam Malik didatengin Harun ar-Rasyid, ngobrol berdua dulu. Wahai Imam Malik, saya mau Anda menceritakan, membaca hadis Muwatta pada saya sendiri. Sebab kalau banyak orang itu nanti beda ceritanya. Kalau banyak orang dia akan mengatakan haddasana Malik, berbicara kepada kami beramai-ramai Imam Malik. Tapi kalau haddasani itu Imam Malik menceritakan hadis spesial buat saya sendiri. Harun ar-Rasyid maunya haddasani, bukan haddasana. Paham nggak? Kalau haddasana nih, saya sekarang dengan bapak nih, bapak nanti boleh cerita ke orang, saya dengar dari Pak Zulfa, itu bapak bilang haddasana Zulfa. Tapi kalau saya cuman berdua, itu bilang haddasani. Lebih keren haddasani cuman berdua. Harun ar-Rasyid mau spesial, mau private. Ngomong begitu sama Imam Malik, dijawab, maaf khalifah, saya tidak mengkhususkan ilmu buat seseorang, nggak mau sendiri. Ada ulama bisa nolak permintaan khalifah. Nanti apa kesimpulannya? Nanti kesimpulannya Imam Abu Zahra memberikan catatan. Harun ar-Rasyid udah jauh-jauh ke situ, pengen ngaji berdua, nggak dikasih juga. Cuman gak marah, Pak. Hebatnya Harun ar-Rasyid, karena dia ahli ilmu. Orang kalau ahli ilmu diingatkan fair, itu oh ya diterima, benar-benar. Datanglah di majelisnya Imam Malik yang dimana orang banyak duduk, namanya khalifah, disiapin permadani, ada senderan, Pak, nyender deh ngaji. Imam Malik, kata Hisham bin Ammar, seorang ahli hadis dan seorang a'immatul qurra'is sab'ah, ya, asalnya dari Syria, itu kalau ngaji jalasa hayatul muluk. Kalau ngaji itu kayak raja, kayak gini nih, kayak model saya duduk begini di atas.
Lah, raja duduk di bawah nyender, Pak. Imam Malik belum mulai ngaji, lihat Harun ar-Rasyid nyender, diem dia. Ya Khalifah, mohon maaf, ilmu itu Anda serius saja ingin mendengarkannya, dia tidak memberikan dirinya pada Anda 100%. Bapak ini ngaji serius sekarang, dengarkan saya setengah jam, itu kira-kira masuk semua nggak? Nggak, ada yang lupa kan? Nama orang lewat, apa-apa. Saya sebut nama-nama orang tadi kan, lewat, cuman cerita umumnya. Apalagi Anda nyender begitu, Khalifah. Harun ar-Rasyid yang tadinya nyender langsung bangun, Pak, langsung tegak, langsung duduk nih. Masya Allah. Kalau Anda bukan Khalifah, nyender aja. Ini yang dinasehatin Khalifah gitu loh. Kalau Anda bukan Khalifah, nyender aja nggak apa-apa. Ini saya lagi cerita Khalifah. Bayangkan hebatnya Imam Malik ya, menegur berkali-kali Khalifah, 3 kali kan. Untuk urusan yang kalau buat kita ini bukan sesuatu yang bahaya lah gitu ya. Itu cuman bab akhlak semua itu. Bab akhlak semua kan. Itu Harun ar-Rasyid tenang aja, negur-negur aja, nggak ada rasa apa-apa. Apalagi negur urusan yang sangat berbahaya buat orang. Kalau Imam Malik masih hidup sekarang, negur Khalifah enak aja. Kasih tahu tuh anak buah lu, jangan ngoplos pertamax. Ya kan? Kasih tahu tuh laut jangan dipagar. Fir'aun aja yang dolim nggak pernah bikin pagar di Laut Merah. Betul apa enggak? Kalau Imam Malik masih hidup, keren nggak nih kira-kira zaman sekarang? Keren banget ya. Masya Allah, Khalifah ditegur, tuk. Tapi beliau bisa begini, kata Imam Abu Zahra. Kenapa Imam Malik dzu haibatin kabirah, punya wibawa yang sangat besar. Jangan wali kota, raja itu nggak berkutik di depan Imam Malik. Wibawanya dahsyat. Wali kota Madinah, kata Imam Syafi'i, pernah dititipi surat oleh wali kota Mekah untuk menitipkan Imam Syafi'i yang masih muda. Imam Syafi'i orang Mekah, Pak. Wali kota Mekah tahu ada anak muda pinter, dititipin mondok di Imam Malik. Imam Syafi'i, imam kita ini mondoknya di Imam Malik, dititipin lewat temennya pakai surat. Kata wali kota Madinah, sesama wali kota kan, ya Allah Pak wali kota Mekah, ente titip yang lain aja dah, jangan titip saya suruh nemuin Imam Malik gitu. Kenapa? Wah, saya nggak tahan kalau ketemu Imam Malik, nggak kuat menatap wajahnya yang sangat wibawa. Suruh mindain apa saya kerjain, kalau suruh ketemu Imam Malik saya gemeter katanya. Wali kota gemeter, Pak. Kalau sekarang kan kiainya yang gemeter ketemu wali kota. Kalau sekarang kiainya, habibnya yang gemeter ketemu menteri, ketemu raja. Kenapa? Karena dia bergantung pada pemerintah, bergantung pada raja, bergantung pada wali kota. Butuh terus minta sono, dia cari orang yang sahibul akses. Ada sahibul bait, ini apa namanya? Sahibul akses. Dia tahu kalau wali kota itu punya akses, menteri itu punya akses, presiden punya akses, maka dia mengejar sahibul akses. Anda boleh catat di kalimat yang ini, diapalin gitu. Kalau gini ingat ya, ingat ya, ya Allah. Kalau rawi hadis tadi siapa, ingat nggak tadi? Sahibul akses dikejar, akhirnya nggak wibawa. Karena orang ahli ilmunya kalah sama orang yang punya pangkat, punya duit. Dia butuh minta sama beliau selalu bawa proposal sambil minta, ya arhamar rahimin irhamna.
minta. Imam Malik enggak. Limadza kana al-Imam Malik dha haibatin kabirah? Kenapa Imam Malik punya wibawa yang sangat besar? Kata Imam Abu Zahra dalam kitabnya Imam Malik Hayatuhu wa Fiqhuhu, salah seorang ulama Mesir yang saya punya kitabnya di rumah. Litaba'udihi 'anis siyasah, karena Imam Malik itu orang yang menjauhkan diri dari politik praktis. Bukan berarti dia tidak berhubungan sama khalifah, berhubungan, tapi nggak mau berpolitik praktis. Makanya kalau ada kiai jadi tim sukses pasti nggak wibawa. Catat ini, minimal oleh lawan politiknya dia nggak wibawa. Betul apa tidak? Minimal itu minimal. Kadang-kadang sama-sama satu golongannya nggak wibawa juga, sikut-sikutan. Tapi orang kalau tidak berpolitik praktis, yang dia lakukannya adalah hike politik. Dia hike politik itu politik keumatan, politik kebangsaan, nggak pernah buat dirinya. Kalau dia bicara buat umat, dia bicara buat bangsanya. Dia nggak mau, dikasih apa-apa nggak mau. Imam Sya'rani dibolak-balik ditawarin sama Perdana Menteri, datang ke majelisnya. Perdana Menterinya waktu itu dari Turki, Khalifah Turki Utsmani, namanya Ali Basha. Dia kalau datang ke rumah Imam Sya'rani, ke pondoknya Imam Sya'rani, ke majelisnya Imam Sya'rani, selalu nanya, "Ya Imam Sya'rani, nahnu mutaqarribuna ilal khalifah, fahal indakum haja ilaih?" Wahai Imam Sya'rani, saya ini sama khalifah dekat, apa Anda ada butuh? Barangkali pondok mau dibangun, barangkali pondoknya mau dibangun, mau dibikinin eskalator. Saya mau khalifah dekat, saya sama khalifah dekat. Imam Sya'rani menjawab dengan gagahnya, "Ya Wazir al-A'zam, wahai Perdana Menteriku, kalau Anda tadi bilang Anda dekat dengan khalifah, lalu saya ditanya barangkali butuh apa, akan disampaikan. Saya jawab, wa nahnu mutaqarribuna ilallah, saya dekat dengan Allah, fahal indakum haja ilaih, Anda butuh apa sama Allah, saya sampaikan." Anda masih ketemu ulama kayak gini zaman sekarang? Masih ada nggak kira-kira? Masih ada, cuman kayaknya nggak di kota gitu. Orang kayak gini tuh menjauh gitu. Wibawa dia, nggak butuh ya. Nah, saudara-saudara, itulah Imam Malik. Nah, akhirnya pengajian dimulai. Tadi kan Harun ar-Rasyid pengen denger Imam Malik baca hadis kan, kecewa Pak, karena ternyata Imam Malik tidak baca sendiri hadisnya, disuruh muridnya. Suruh baca tuh kitab saya, yang suruh baca muridnya. Kalau yang baca muridnya kan dia tidak bisa cerita haddatsani Malik, membacakan hadis padaku Imam Malik. Paham gak ini kira-kira? Gak bisa. Harun ar-Rasyid kecewa lah dia. Waduh, kenapa yang baca muridnya? Dia usul bilang, "Ya Imam Malik, limadza anta lam taqra'uhu wahdak?" Kenapa kau tak baca hadismu, kau baca sendiri, kenapa muridmu? Saya udah lama nggak baca sendiri, udah tua gitu. Allahu Akbar. Ajib. Itulah ulama ya, la yakhafuna laumata laim, nggak takut dicela orang. Kenapa kita takut dicela orang? Kalau yang mencela hanya orang, Anda takutlah kalau dicela sama Allah. Tidak senang dipuji manusia. Kenapa kok bangga dipuji manusia? Kecuali yang memujimu Allah. Itulah ulama-ulama dahulu. Nah,
tapi nanti ada satu orang yang berhasil membuat Imam Malik baca hadis walaupun beliau tua. Namanya Hisham bin Ammar, seorang ahli hadis dan periwayat-riwayat ahadul a'immatil qurra'i sab'ah. Dia ini sama bapaknya dijualin rumah. Rumahnya dijual, suruh pergi haji, suruh ngaji sama Imam Malik. Rumahnya dijual, fakana abuhu ba'a baitan fi Syam bi 20 dinaran, dijual rumahnya 20 dinar. Berangkat ke Madinah. Sampai situ anak muda dia, yang gak muda sekali. Dia bilang sama Imam Malik, ya Imam Malik, hadis ini, wahai Imam Malik, tolong saya bacakan hadis. Imam Malik kaget juga ngeliat orang, rada songong nih bocah. Ikra, kalau kata Imam Malik, lu yang baca. Kalau kata orang Betawi, Anda yang baca hadisnya. Imam Syafi'i aja, Imam Syafi'i yang baca Pak, bukan Imam Malik. Kau baca hadisku. Lah, hadis ini ngotot dia, teriak terus. Akhirnya ini orang dianggap nggak sopan. Hisham, ternyata itu sengaja dia pakai trik. Ya mungkin sengaja atau tidak, wallah alam. Akhirnya Imam Malik ngambil pecut. Zaman dulu kan kalau ngaji, guru kan kalau muridnya nakal dia apa namanya? Ya, disabet pakai apa namanya? Rotan. Ada anak muda dipanggil, gulam, sabet ngono kurang ajar nih, disabet tadi 15 kali, plak, nangis, ya Allah, Imam Malik ya, teganya saya kesini ngaji, bapak saya ngejual rumah 20 dinar, sampai sini cuma dipecut doang, disabet. Nangis dia. Imam Malik terus diam, sampai dia cerita jual rumah bapaknya. Masya Allah. Siapa namamu nak? Nama saya Hisham bin Ammar, bapak saya Ammar. Saya kesini Imam Malik, bapak saya jual rumah supaya saya ngaji kesini, sampai sini bukannya dapat hadis, dapat apa namanya, pecutan, sabetan 15 kali. Kalau gitu supaya halal saya gimana? Saya minta halal, saya minta maaf. Boleh halal. Saya dipecut berapa tadi? 15 kali. Bacain hadis 15 gitu. Dibacain hadis 15 dia. Akhirnya Imam Malik bacain hadis macam-macam, innamal a'malu binniyat, baca lihat hadis 15. Udah halal kata Imam Malik. Tambahin pecut lagi biar tambah lagi hadisnya, nggak apa-apa dah kata gitu. Allahu Akbar. Ini cerita yang luar biasa ya. Bagaimana orang dulu saking pengennya mendengar hadis. Semoga manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.